Perkenalkan, nama saya Rizky Pasapangan dari kelas 5A Agribisnis dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Cokro Aminoto Palopo. Nah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM oleh dosen pengampu Dr. Marlina Bakri, SPD, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Sumber Daya Manusia atau MSDM di video yang saya akan tampilkan. Baik, materi yang pertama yang saya akan bahas yaitu kelayakan dan keadilan dalam pengupahan. Nah, keadilan adalah suatu fundamental dari sistem kompensasi. Pernyataan seperti perlakuan yang adil untuk semua pegawai merefleksikan sebuah perhatian terhadap keadilan. Nah, tujuan keadilan berusaha untuk menjamin keadilan kompensasi untuk semua individu dalam hubungan ketenaga kerjaan. Menurut Shimamura, keadilan kompensasi terbagi menjadi 3, yaitu keadilan eksternal, keadilan internal, dan keadilan individu. Nah, selain itu, kelayakan juga mempunyai arti, yaitu upah yang diterima karyawan selain adil juga harus layak. Nah, kelayakan ini bisa membandingkan upah jabatan yang sama pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum. Adapun materi selanjutnya yaitu model aplikasi dan manfaat pengembangan. Nah, model aplikasi pemasaran. Nah, app marketing merupakan aplikasi khusus untuk pemasaran atau aplikasi yang dapat digunakan pada berbagai perangkat seluler. Aplikasi ini bertujuan untuk menarik banyak mungkin pengguna untuk aplikasi atau widget dan menghasilkan pendapatan. Adapun sistem informasi pendukung pemasaran terbagi menjadi 2, yaitu sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua yaitu sistem desain support system. Nah, manfaat pengembangan sumber daya manusia yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan lain memiliki orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuannya, yaitu kinerja yang produktif dan berkembang. Nah, selanjutnya yaitu kendala pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pelatih dan instruktur. Yang kedua yaitu fasilitas pengembangan. Yang ketiga yaitu kurikulum. Yang keempat yaitu dana pengembangan, dan yang terakhir yaitu evaluasi efektif manfaat pengembangan. Nah, adapun metode pengembangan SDM terbagi menjadi 2, yaitu pelatihan atau training, cuancing atau perbandingan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Materi selanjutnya yaitu kompensasi dan proteksi evaluasi pekerja, kompensasi langsung dan tidak langsung. Apa itu kompensasi? Nah, balas jasa yang diberikan oleh organisasi perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. Kemudian tujuan kompensasi. Nah, yang pertama yaitu mengendalikan biaya-biaya. Yang kedua yaitu menghargai perilaku yang diinginkan. Yang ketiga memenuhi peraturan-peraturan legal. Yang keempat yaitu menjamin keadilan, memberikan kompensasi yang baik. Yang kelima yaitu mempertahankan karyawan yang ada eksodus. Yang terakhir yaitu memperoleh karyawan yang memiliki persyaratan. Materi selanjutnya yaitu pelatihan, pengembangan, dan evakuasi. Pelatihan atau training merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Selanjutnya yaitu pengembangan dapat diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam perusahaan. Nah, evakuasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang
ditempatkan terlebih dahulu. Nah, jenis-jenis pelatihan dan pengembangan yang pertama yaitu pelatihan keahlian, pelatihan keuangan, pelatihan lintas fungsional, dan pelatihan tim, dan yang terakhir yaitu pelatihan kreativitas. Adapun manfaat pelatihan pengembangan dan kegunaan evakuasi, yang pertama yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua yaitu mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga yaitu membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima yaitu mengfrekuensi biaya kecelakaan kerja. Yang kelima yaitu membantu karyawan dalam meningkatkan pengembangan pribadi mereka. Nah, adapun aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja yaitu kemampuan teknis, yang kedua yaitu kemampuan konseptual, dan yang ketiga yaitu kemampuan hubungan internasional. Jenis-jenis elemen penilaian kinerja yaitu performance standar, yang kedua yaitu kriteria manajemen kinerja, yang ketiga yaitu pengukuran kinerja, yang keempat yaitu tantangan dalam penilaian kinerja, yang kelima yaitu pelaku evaluasi kinerja, yang keenam yaitu waktu pelaksanaan. Adapun materi selanjutnya yaitu hukum dan ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan merupakan istilah baru dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum perburuhan pada khususnya, karena istilah itu timbul dari akibat dari tuntunan hukum perburuhan itu sendiri serta perkembangan hukum nasional yang didasarkan pada sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pihak-pihak yang terkait dalam hubungan ketenagakerjaan yaitu yang pertama yaitu pekerja, yang kedua yaitu serikat pekerja atau buruh, yang ketiga organisasi penguasa, yang keempat yaitu lembaga kerjasama atau bipartit, yang ketiga kelima yaitu pemerintah atau pengusaha. Upah tenaga kerja yaitu pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balasan jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yaitu pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balasan jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Nah, materi selanjutnya yaitu hubungan antara karyawan dengan industrial. Nah, hubungan industrial adalah kegiatan yang mendukung pencipta hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis yaitu pengusaha, karyawan, dan pemerintah sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha atau industri PH. Tujuan hubungan industrial yang pertama yaitu mewujudkan hubungan yang harmonis, yang kedua yaitu dinamis, ketiga kondusif, yang keempat yaitu peradilan perusahaan. Nah, adapun cara menjalani hubungan baik antara karyawan dan pengusaha, yang pertama yaitu outing, yang kedua liburan, yang ketiga ajakan makan siang, yang keempat yaitu memberi penghargaan. Adapun peran karyawan, sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan karena manusia mampu menciptakan berbagai macam inovasi dan merupakan komponen utama dan sebagai motor penggerak dalam setiap kegiatan. Baik, materi yang terakhir yaitu pemberhentian dan pensiun. Pemberhentian merupakan yang paling sensitif di dalam dunia ketenagakerjaan
dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak, termasuk oleh manajer sumber daya manusia, karena memerlakukan modal atau dana pada waktu penarikan mampu pada waktu karyawan tersebut berhenti. Pensiun adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tidak produktif lagi atau setelah usia 56 tahun, kecuali tenaga pengajar dan instruktur dapat berusia 65 tahun. Bentuk-bentuk pemberhentian pegawai yang pertama yaitu pensiun, yang kedua memberhentikan atas permintaan sendiri dari pegawai, yang ketiga yaitu memberhentikan langsung oleh pihak perusahaan, yang keempat yaitu memberhentikan sementara. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pensiun, yaitu 1. Karena batas usia pensiun, yang kedua kemauan sendiri, yang ketiga takdir misalnya sakit, meninggal dunia, yang keempat rekrutasi atau dinas, yang kelima memberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Baik, itulah hasil pembahasan dari video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.